Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Dengan harapan mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, bertambah kerinduan kita kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perasaan-perasaan ini mudah-mudahan mendorong diri kita untuk mengikuti tuntunan dan bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sukacita. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita masuk pada pembahasan bab majaa fi mirathi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-54 yang menerangkan tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Harith akhi Juwairiyah. Dia berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah." Pada waktu baginda Nabi meninggal dunia, beliau hanya memiliki silahahu, senjatanya, wa baghlatahu, dan seekor hewan yang merupakan perkawinan silang antara kuda dengan keledai, yang kemudian oleh baginda Nabi diberi nama Duldul, berwarna putih. Dan kemudian beliau juga meninggalkan sebidang tanah di Khaybar, namun tanah ini sudah dijadikan sebagai sedekah. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ja'at Fatimatun ila Abi Bakrin faqalat man yarithuk." Suatu hari putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, mendatangi ayahandanya Sayyidina Abi Bakar Siddiq, dan Fatimah berkata, "Siapa yang mewarisimu?" Faqala ahli wa waladi. Kemudian beliau Abu Bakar berkata, "Keluargaku dan anak laki-lakiku." Faqalat, lalu kemudian Fatimah bertanya, "Mali la arithu abi?" Mengapa engkau tidak menyebutku sebagai ahli warismu? Faqala Abu Bakrin, maka kemudian berkata Abu Bakar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul."
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurath. Kami tidak menerima waris. Kami tidak menerima waris. Walakin a'ul. Tetapi aku memberi infak, memberi nafkah kepada orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluh. Akan tetapi aku menjamin nafkah orang-orang yang pernah dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Dan aku memberi nafkah kepada orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat a'ulu ya'ulu itu artinya memberi nafkah, tetapi sebetulnya lebih kepada jaminan kebutuhan hidup. Sedangkan kalimat unfiqu artinya adalah memberi nafkah. Jadi aku akan menjamin orang-orang yang kebutuhannya dijamin oleh Rasulullah, dan aku akan memberi nafkah orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Amru bin Murrah dari Abi al-Bakhtari, anna al-Abbas wa Aliyan jaa ila Umar. Sayyidina Al-Abbas dan Sayyidina Ali mendatangi Sayyidina Umar karena keduanya ada perbedaan pendapat. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza anta kadza. Karena ada perbedaan pendapat antara Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, unshidukum billah, asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku menghimbau kalian dengan nama Allah. Apakah kalian mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mali nabiyyin sadaqah. Semua harta nabi adalah sedekah. Illa ma at'amahu. Kecuali apa yang memang dibutuhkan untuk memberi makan. Inna la nurith. Karena kami para nabi tidak memberi warisan. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa semua harta nabi itu adalah sedekah, kecuali apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokoknya, diantaranya makanan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan sebagai waris. Semuanya disedekahkan sebelum para nabi wafat. Dan hal ini dipertegas lagi oleh sabda baginda Nabi, inna la nurith. Sesungguhnya kami para nabi tidak mewarisi. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam bab waris baginda Nabi Muhammad SAW ditegaskan lagi sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la nurith ma tarakna fahuwa sadaqah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak mewarisi. Kalaupun ada harta yang kami tinggalkan, maka itu
adalah untuk disedekahkan. Kalaupun ada yang kami tinggalkan, maka itu adalah untuk disedekahkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi bahwa baginda Nabi bersabda, la yuqassam warathati dinaran wala dirhama ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unatu amili fahuwa sadaqah. Ahli warisku, kata Nabi, tidak mendapatkan uang dinar ataupun uang dirham. Apa yang aku tinggalkan setelah aku wafat, di luar kebutuhan nafkah istriku dan di luar biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan amili, orang yang membantuku, fahuwa sadaqah. Maka itu adalah sesuatu yang disedekahkan. Jadi dari beberapa hadis ini bisa kita lihat, jamaah rahimakumullah, bahwa baginda Nabi betul-betul tidak mewarisi harta yang ditinggalkan ketika beliau wafat. Karena semua harta itu adalah sedekah, bukan warisan. Dan ini merupakan kekhususan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, maka kita berlaku hukum waris. Dan jamaah rahimakumullah, dalam pembagian hukum waris, seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan seterusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian yang berkaitan dengan anak-anak kalian, bahwa bagian waris bagi anak laki-laki besarnya adalah 2 kali bagian anak perempuan. Dan seterusnya sampai akhir hayat yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hukum waris Islam ini bukan opsional. Hukum waris Islam ini sifatnya wajib. Menjadi kewajiban ahli waris untuk membagi harta yang ditinggalkan orang tuanya kepada para ahli waris sesuai tuntunan syariat Islam. Sehingga ketika ada orang tua yang berkata bahwa dirinya akan membagi waris secara rata, atau berpesan kepada anak-anaknya agar membagi waris secara rata, tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan, maka sesungguhnya hal ini bukan sesuatu yang lebih baik. Tapi justru sesuatu ini merupakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya untuk melaksanakan hukum waris. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika ada orang tua yang berpesan untuk membagi rata waris, maka ahli warisnya memiliki peluang untuk menyelamatkan orang tuanya dengan tetap membagi harta itu secara hukum waris Islam. Dan ini sama sekali tidak dikatakan durhaka. Justru ini adalah bukti bakti seorang anak atau bakti ahli waris kepada orang yang sudah meninggal, menyelamatkannya. Adapun setelah masing-masing ahli waris menerima bagian warisnya, maka setelah itu baru bisa dilakukan kompromi. Apakah yang mendapatkan bagian lebih banyak anak laki-laki umpamanya berkenan untuk menyerahkan sebagian dari yang dia dapatkan
kepada saudara perempuannya sehingga jumlahnya kemudian sama. Kompromi ini boleh dilakukan setelah pembagian waris. Dan jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka kemudian yang berkaitan dengan harta warisnya harus disegerakan beberapa hal. Yang pertama adalah badal haji. Kalau orang itu semasa hidupnya sehat, ada uang, perjalanan aman, termasuk adanya transportasi, tapi belum berhaji, kemudian meninggal dunia, maka ahli warisnya harus menyegerakan badal haji almarhum dan almarhumah. Karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biayanya diambil dari warisan yang ditinggalkan. Dipotong. Lalu kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, setelah badal haji, ditanya hutang-hutangnya. Kemudian dibayarkan dari harta warisnya. Selesai hutangnya, lalu kemudian penyelenggaraan jenazah. Biaya penyelenggaraan jenazah juga boleh diambil dari harta yang ditinggalkan. Lalu berikutnya, jamaah rahimakumullah, zakat mal yang tidak dikeluarkan. Dia memiliki harta dan sesuai aturan Islam, kalau bentuknya emas, bentuknya logam mulia, perak umpamanya, emas atau perak, atau kalau sekarang uang, maka kemudian dihitung selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu jumlahnya tetap mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, atau dengan harga sekarang kurang lebih sekitar 85 juta rupiah. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang ada uang sejumlah 85 juta rupiah. Atau ada perhiasan yang tidak dipakai, emas yang tidak dipakai seberat 85 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan kalau lalai, maka waktu untuk menyelamatkan almarhum atau almarhumah adalah pada saat sebelum pembagian waris. Diambil lagi dari harta warisnya, kemudian dibayarkan zakat mal yang terhutang. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu selesai, berikutnya adalah nafkah istri yang tidak diberikan oleh suami semasa dia hidup. Karena hukum suami memberi nafkah kepada istri adalah wajib. Dan itu tidak harus banyak. Tidak harus puluhan juta. Tetapi sekedar kemampuan dari sang suami. Sekedar kepantasan dari kebutuhan rumah tangga. Artinya secara singkat saya sampaikan, memberikan nafkah itu secara proporsional. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i ditetapkan bahwa minimum nafkah yang diberikan oleh orang yang fakir, suami yang fakir, dia tetap berkewajiban memberi nafkah, minimumnya adalah 1 mud makanan pokok. Kalau kita itu beras. Dan 1 mud itu 3/4 kilogram.
atau kurang lebih sekitar 700 gram. Nah, kalau kita konversi kepada rupiah, maka kurang lebih sekitar 7.000 sampai 10.000 rupiah per hari. Ini untuk kategori suami yang fakir. Kemudian kategori suami yang menengah 1,5 mud. 1 kilo lebih 50 gram. Makanan pokok. Kemudian bagi yang mampu, minimum dia berikan 2 mud. Atau 1,4 kilogram makanan pokok per hari. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sekali lagi batas minimum. Dan Allah Maha mengetahui ketika seorang suami mengatakan, saya hanya bisa memberikan batas minimum padahal dia banyak uangnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat perhitungan dengannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nafkah yang terhutang. Selama hidup sang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka nasib sang suami ditentukan oleh istrinya. Kalau istrinya mengatakan, saya tidak ridho, suami saya tidak pernah memberi nafkah bagi saya, maka itu adalah haknya. Dan kemudian diambil dari harta yang ditinggalkan. Dipotong lagi harta warisannya yang akan dibagikan. Tapi kalau sang istri mengatakan, suami saya memang tidak memberi nafkah sejak 2 tahun yang lalu misalkan, tapi saya ridho. Saya ridho dan saya maafkan. Saya anggap lunas. Maka terlepaslah belitan tali neraka yang akan membelit dirinya di dalam kubur. Karena itu jamaah rahimakumullah, dalam madhab Imam Syafi'i, nafkah ini betul-betul diperhatikan dan dibahas secara sangat rinci. Nafkah yang terhutang. Kemudian setelah dikeluarkan biaya-biaya yang saya sebutkan tadi, maka yang tersisa barulah wajib dibagi secara waris. Kemudian ternyata ada wasiat. Berarti waris jangan dulu dibagi. Diselesaikan dulu wasiatnya. Kalau almarhum mengatakan, saya berwasiat untuk memberikan sejumlah uang kepada anak yang saya angkat, maka kemudian dilihat sejumlah uangnya itu apakah mencapai 1/3 harta waris atau kurang. Kalau mencapai 1/3, maka masih boleh dilaksanakan. Tetapi lebih dari 1/3, maka tidak boleh dilaksanakan. Dan sekali lagi, ketika anak-anak tidak melaksanakannya bukan berarti mereka durhaka. Tapi justru mereka menyelamatkan orang tuanya. Jadi ketika ada wasiat, diselesaikan terlebih dahulu, dilihat apakah nilainya itu 1/3 ke bawah atau 1/3 ke atas dari total harta waris orang tuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah dibagi itu semua, barulah dibagi secara waris. Dan pembagian secara waris ini seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak memiliki warisan. Karena semua harta yang ditinggalkan adalah sedekah dan bukan warisan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah
pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa kashaftah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallah. Bye.